Jadi aku mau nanya sama Habib. Habib pernah nggak jujur sama istri, bilang sayang aku mau nikah lagi, pernah nggak? kalau gue, Vi, yang mungkin orang sering nggak nyadar kalau kebiasaan ini membuat kita berbohong tanpa sadar. Sehat bro, sehat padahal lagi sakit. Karena itu udah kayak template aja. Lu pernah nggak bilang, bro punya duit nggak? Gua mau pinjem. Enggak. Pernah lah. Bohong tuh kan. Sebenarnya Beb, bener itu bohong, setuju. Tapi niat gue di situ adalah membuat dia, kami berulang kali. Kayak tadi template. Kita pengen gali nih hal-hal kecil dari tema yang kita anggap, wah ini mah gak usah belajar kita. Syukur, sabar, sombong. Itu kan kayak tiap hari udah dengar ya udahlah ya. Iya. Padahal banyak jebakan-jebakan kesombongan yang kadang kita gak sadar. Ini hal kecil nih tentang jujur. Jujur nih tema yang kayaknya setiap Jumatan di satu kota, jangan satu kota deh, satu kecamatan, pasti ada yang bahas jujur. Bisa jadi. Tapi sering kita kejebak di hal-hal yang kita anggap remeh atau kita anggap enggak, tapi ternyata kita enggak jujur. Termasuk example barusan loh. Kita ini syuting di satu waktu, satu hari. Tapi kita kadang bilangnya kemarin, walaupun kita tidak sadar dan niatnya bukan untuk bohong gitu, tapi tadi kayak karena nontonnya kemarin-kemarin atau karena gini, karena kita ngerasa agar orang itu relate juga dengan kita kan. Kalau kita tadi, padahal tayangan ini jauh banget jaraknya, jadi problem tuh. Nah, pertama ini dulu deh. Kita bahas jujurnya dulu. Dahsyatnya jujur. Bahwa jujur itu adalah sifat utamanya Nabi Muhammad, itu udah pasti. Siddiq itu, jujur itu adalah sifat utamanya Nabi Muhammad dan orang-orang mulia yang mengitari Nabi Muhammad. Salah satunya Khalifah pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu terkenal karena kejujurannya. Dan seorang pemimpin yang meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad itu bukan digelari dengan gelar keduniawiannya. Bukan dengan rasnya. Tapi dengan apa sifat unggul yang ada pada dia. Bukan Quraish-nya, bukan apa-apa, tapi As-Siddiq nih. Nah, kita tahu lah bahwa jujur itu utama. Enak, Beb. Jujur itu enak. Nah itu, tapi kita pengen tahu jujur itu pahit. Nah, jadi gimana kita yakin? Lu punya cerita nggak? Soal enggak kok jujur tuh enak. Yang pasti ya, jujur itu buat aku pribadi, Beb. Jujur tapi nih. Ya iya, kan mau ngomong nih, jujur itu buat aku pribadi, Beb. Menenangkan. Setelahnya. Ya. Dan Habib pernah dengar kan kisahnya Imam Syafi'i yang dari kecil dia dilatih jujur, nggak boleh bohong. Bahkan ketika ada seorang perampok mengatakan duitmu di kantong, saking jujurnya beliau, sampai akhirnya ibu beliau menaruh kantong dalam bajunya. Ini kan dahsyat. Jujur itu benar-benar indah. Jujur itu membawa kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan. Tapi jangan dulu contohnya. Ya, tar dulu dong. Kalau Imam Syafi'i, Oke lah ya kan. Seorang imam sudah bersih, ilmunya sudah tinggi, Masya Allah, dan lain sebagainya. Kita, bagaimana kita bisa meyakini enak kok jujur? Contoh hal kecil deh. Kemarin, aku sempat menyembunyikan sesuatu dari istriku. Ini tayangan ditonton istri. Nggak apa, dia tahu kok. Aman.
aku menyembunyikan sesuatu yang dia bilang, kamu nggak usah lakuin itu. Tapi aku lakukan. Oke. Agak ada mengganjal di hati. Pasti. Mungkin kalau contoh ya, buku ini ditaruh di hati nih. Kan nggak terlalu berat ya. Iya. Permasalahannya berat buku ini itu bukan kita timbang, enggak. Berapa lama kita menyimpannya. Betul. Walaupun cuman segini, Yes. kalau lama aliran darah kita stroke kita nanti. UGD, Bib. Iya, makanya kalau gini terus Ya begitu. Kalau gini baru enak. Ya betul. Kalau gini, ini baru enak. Tahu isinya. Iya. Kayak gitu kan. Lebih enak Ini itu sih. gawat nih bukunya nih, Masya Allah. Nah, jadi Ya. biar gak ganjel. Akhirnya, aku nggak punya konsep hidup, aku nggak mau hidupku gelisah. Aku harus hidupku tenang. Aku nggak mau hidup dengan kepura-puraan. Akhirnya aku bilang sama istriku, sayang, jangan marah, niatku baik kemarin. Akhirnya aku melangkah ini. Dia marah nih, mengeluapkan, kenapa sih kamu begini-begini? Ya, sorry. Tapi ini aku akan clearkan sendiri, urusannya begini-begini. Udah, kamu urus sendiri, kamu harusnya dengerin lah. Iya. Ada diskusi tidak jadi kemarahan, tapi membawa kebahagiaan dan ketenangan. Dan, apa ya, jujur itu buat aku pribadi sesuatu yang menghantarkan kesejukan dalam hati. Karena bagaimana ibadah mau tenang, mau gimana kita merasakan kenikmatannya dalam ibadah, kalau hati kita nggak tenang. Betul. Jadi kalau pengen tenang, dekat sama Allah, maka jujurlah dengan keadaan, berdamailah dengan diri sendiri. Jangan memaksakan hawa nafsu kita, sementara kenyataannya tidak di pihak yang sama. Gue tuh pernah kemarin jadi gusi dalam gue. Gusi dalam? Gusi di paling dalam. Itu gue sakit gitu. Kenapa ya? Ternyata setelah ke dokter ada yang ganjel. Jadi gusi itu naik ke atas gigi dan akhirnya itu jadi ganjelan. Itu yang bikin sakit. Dipotong lah. Itu sakitnya minta ampun. Ya, itu jujur. Sama dengan tadi. Ya. Atau selilit lah, tahu selilit kan? Daging yang nyangkut di antara Oh iya. gigi itu. Itu aja nggak enak tuh. Nggak enak. Atau sariawan tuh kan? Nggak enak, walaupun nggak sakit ya. Misalnya ada yang benjol di dalam, kan nggak enak tuh ya. Iya. Jadi emang sesuatu yang nyangkut, apalagi di hati, di mulut aja nggak enak. Itulah pentingnya jujur. Iya. Karena bohong itu pasti seperti selilit yang nyangkut di hati kita. Nah, kalau bohong itu adalah mungkin selilit 1 biji hari ini, besok nambah lagi. Kan lama-lama penuh dia. Ya. Pada akhirnya kalau kita menutupin kebohongan itu dengan kebohongan, mungkin terlihatnya kecil. Jangan sepele jangan sepele dengan dosa yang kecil, siapa tahu Allah murka karena itu. Ya. Dan jangan sepele dengan amal ibadah yang kecil, siapa tahu Allah ridho di situ. Jadi dengan dosa-dosa kecil jangan dibiasakan. Jangan tutupin kebohonganmu dengan kebohongan. Tutupi dengan kejujuran. Sakit, tapi itu menyembuhkan, tidak menyakitkan. Karena dia obat. Yes. Dan itu yang kedua yang mau gue highlight tuh. Keburukan kebohongan itu adalah dia harus ditutupi dengan kebohongan lagi. Yes. Dan terus begitu. Dan karena itu dia akan menjadi dosa yang sangat besar. Yang kemudian membuat ruang gerak kita juga semakin sempit. Pasti dong. Sehingga kita kayak semakin diborgol, semakin kenceng dengan kebohongan dan kebohongan itu. Sehingga lama-lama kita nggak punya ruang gerak. Dan akhirnya yang meledakkan itu adalah keadaan. Yang itu direstui oleh Allah dan sakitnya itu minta ampun karena udah gede. Padahal kalau masih kecil sakitnya diampuni, ya kan? Nggak minta ampun. Iya betul. Diberi ampun. Nah, yang ketiga tuh, kalau menurut gue ya, karena bohong itu berarti kita kayak menyepelekan Allah. Karena kita nggak bisa bohong kok sama Allah. Sehingga kamu nggak malu sama Allah, tapi malu kepada manusia dan kemudian kamu menutupinya dengan kebohongan. Kan berarti siapa sih yang lebih kamu muliakan? Pandangan manusia atau pandangan Allah gitu? Kalau menurut kamu, toh Allah tahu sehingga aku kabarkan aja ke manusia, kan berarti kamu punya keimanan yang baik tuh dengan jujur tuh. Iya. Dan
Mereka lupa cara berpura-pura baik di hadapan Allah. Coba tanya ke diri kita masing-masing, kita bisa nggak sih pura-pura baik sama Allah? Kalau bisa sih hebat. Iya. Tapi Beb, aku mau nanya Beb, menurut antum nih Beb, mahal mana? Jujur atau mahal bohong? Mahal mana jujur dan bohong? Mahal bohong. Kenapa? Karena kalau jujur yang harus dibayar mentok berapapun itu perkara-perkara yang sifatnya murah karena duniawi. Tapi kalau bohong, walaupun tidak kehilangan hal-hal yang sifatnya duniawi, kita kehilangan hal yang paling mahal di muka bumi ini, yaitu iman tadi. Hal-hal yang sifatnya ukhrawi, akhirat. Itu yang jangan tukar kejujuranmu dengan hal-hal yang murah. Yeah. Berarti boleh dengan hal-hal yang mahal kita berbohong. Boleh, tapi yang apa sih yang lebih mahal dari iman? Sehingga ya gak ada. Jujur, balik lagi ke jujur lagi, jujur lagi. Ya. Tapi kan dalam Islam ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk berbohong. Itu yang gue maksud tadi, ke istri tadi kan. Jadi aku mau nanya sama Habib, Habib pernah nggak jujur sama istri, bilang sayang aku mau nikah lagi, pernah nggak? Saya gak punya perasaan itu, gak punya keinginan itu, gak punya visi itu. Jujur nih, hebat, salaman dong. Insya Allah. Serius. Jadi karena nggak ada ya udah. Atau gini, Beb, Habib pernah nggak? Tapi berbohong kepada istri, gue bukan cuma sekali, beberapa kali kok. Dalam berbagai hal. Misalnya ya, dalam soal kalau gue rasa istri yang mau belanja ini tidak baik. Kalau gue larang, repot nih, jadi cekcok nih. Maka gue bilang gak punya duit. Terus tapi nggak takut jadi doa, Beb? apa? Nggak takut jadi doa? Jadi doa gimana? Oh, jadi doa nggak punya duit beneran. Nah itu, karena gue yakin kebohongan kepada istri itu istilahnya kan white lie, kebohongan yang putih. Dan memang dalam Islam begitu. Ya, 3 jenis kebohongan tuh dalam peperangan ya, nggak mungkin. Wah, markas Anda di mana? Di sana. Sama aja ya. Terus yang kedua dalam mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Dan yang ketiga adalah kepada pasangan. Dan ketiganya ini sebenarnya tidak bisa disebut bohong. Kepada istri atau suami disebutnya gombal kan. Dan itu tanda cinta, iya kan. Bohongnya itu bohong gombal kan sebenarnya. Kamu lucu banget deh. Iya, gitu. kamu seperti rembulan. Rembulan Tol. Iya, makanya kamu seperti bintang, bohong kan pasti. Iya. Itu hanya untuk gombalan. Kalau dalam peperangan itu taktik kan. Iya. Kalau untuk mendamaikan orang lain itu ya siasat lah. Strategi ya. Strategi. Jadi ya oke tuh ketiganya karena untuk tujuan baik yang kebaikannya itu ditentukan oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi bukan Bib saya bohong untuk kebaikan, boleh nggak? Belum tentu. Kalau Allah dan Rasulnya tidak merestui ya enggak. Dan Allah dan Rasulnya hanya merestui kebohongan di tiga hal ini. itu. Jadi itu kotaknya. Iya. Apa yang biasanya lo bohong sama istri? Ditanya gini, Bah. Agak deg-degan aku ya. Coba ntar di-mute Lo masa lalu lo jujur nggak? Jujur lah. Tentang masa lalu. Jujur. Semuanya. Sampai dia nangis. Lo apa, Vi? Biasanya, Vi? Kalau gue pribadi, Beb ya. Dan kenapa gitu? Kenapa harus sampai bohong gitu? Sebenarnya gue pribadi nih. Aduh, jangan bilang bini gue ya. Gue tuh tipe orang yang nggak bisa dengar teriakan, atau bukan teriakan ya, omelan. Bukan tipe orang yang bisa, kenapa sih gini harus gini? Gue tuh cukup begini, Beb. Cukup bilang, kamu harus gini. Kenapa gini? Oke, harus gini. Oke, aku terima, makasih. Iya. Nah, kadang-kadang bini gue, alhamdulillah, untungnya dia begitu. Iya. Ya emang jodoh. Iya, tapi kadang-kadang dia suka bilang, itu kan banyak dia bilang kenapa nggak dipakai. Jadi kayak, gue tuh suka helm. Oke. Helm. Dia suatu hari ada acara motor lah ya. Acara motor dari pagi gue jebret. Ih, diskon nih. Oh. Di kepala gue, diskon. Di pikiran gue ketemu sama dia. Di pikiran gue, oh diskon nih. Wah, itu dia. Berapa Mbak? Iya pas diskon nih. Gue nggak bilang bini gue. Beli, jebret. Set, beli. Helmmu yang lama dibawa adik gue. Dek, duluan pulang. Oke, gue pulang nih. Set. Sampai ke rumah, helm baru kamu. Murah kok. Murah. Gue begitu kan. Murah kok.
Berapa murahnya? Kamu tuh helmku banyak di. Iya sayang, maaf. Gue bilang, nanti mubazir tadi hisap. Itu gue udah paling takut Iya, gitu, iya. ngomong gue takut gitu. Aduh, iya sih, bener juga gitu. Tapi ini gue lagi nyari nih, yang si Japanese style ini. Aduh, gue bilang, gimana ya? Ada berapa murahnya? Sekian, gue bilang gitu. Buka sekarang. Ya ampun, sampai segitu. Nggak dicari harganya. Iya. Ini lebih murah, Bi. Oh, Dia tuh menyalahkan gue karena terlalu buru-buru. gue relate banget nih. Ya kan? Iya. Sama kan kita? Enggak, bukan. Tapi kalau gue ini waktu itu mau ngadain acara maulidan di kantor gue. Kemudian gue beli buah tuh kan buat ditaruh di piring-piring nanti di tamu tuh. Nah, gue belinya di pasar induk Kramat Jati. Ambil aja, beli aja, seret. Dan kita udah ngerasa paling murah dong. Pasar induk Kramat Jati. Namanya aja pasar induk. Udah pulang-pulang, istri ngeliat kan. Terus istri cuma nunjukin, gini ya buahnya, ada harganya. 30% lebih murah dari harga di Kramat Jati. Subhanallah. Kita langsung kan, tapi kan kita memberi rezeki kepada pasar Kramat Jati. Bagus. Artinya selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Kamu kenapa beli itu? Kasihan sepi tokonya. Iya. Benar. Itu artinya ada aja tuh sesuatu yang bikin kondisi kita, wah kayaknya bohong aja deh. Iya, ada momen. Untungnya diperbolehkan. Iya. Nah, tapi menurut lu ada nggak batasan even sama istri yang gue nggak boleh bohong? Nah, ini dia nih. Lucunya nih, Beb. Ini buat rumah tangga pribadi ya. Setiap gue berusaha untuk berbohong, selalu ketahuan. Karena gue tipikal orang yang tidak bisa menyimpan kebohongan. Bukan. Apa? Juga. Karena istri kita tipikal orang yang mudah mendeteksi kebohongan pasangannya. Tapi, Beb, para laki-laki nih, Beb, perhatiin deh. Laki-laki itu kalau bohong tuh kelihatan. Ya kan? Gue baru niat mau bohong. Udah ketahuan kan? Jadi, apa batasannya, Fi? Kalau menurut lo, enggak, kalau ini nih gue gak mau. Walaupun boleh misalnya. Oke, batasan gue adalah ketika ada teman curhat dan dibilang, ini amanah, jangan kasih tahu siapa-siapa. Clear. Itu walaupun istri gak dikasih. Mohon maaf, karena udah akad amanah di awal. Oke. Enggak, maksud gue justru sebaliknya. Gue mau nih bohong dalam segala hal kepada istri gue. Tapi kalau urusan ini enggak. Gue gak mau bohong. Gue enggak sih, Beb. Semua bohong. Enggak dong. Transparan, begini. Oh, justru bohongnya dikit. Bohongnya bagi momen. Kayak misalnya Helm tadi. Helm motor gitu-gitu kan, ya kan? Ya, gue mah bohongnya begitu. Terus kayak misalnya teman, Vi, jangan kasih tahu ke siapa-siapa kita ketemu hari ini. Jangan kasih tahu siapa gue cerita masalah ini. Ini amanah. Kalau tuh orang udah bilang amanah, beban gue asli. Iya. Itu udah kayak Nyangkut ketemu siapa juga tadi? Iya, Gitu gue. iya. Salah gue mau bahaya ini gitu. Iya. Karena gue takut dia akad sama ke gue, kemudian gue cerita ketemu dia, cerita apa dia? Oh gini. Gue gak mau, enggak dari ketemu teman. Sebenarnya bisa dengan tidak berbohong tuh. Dalam satu kondisi Nabi kan pernah ditanya, siapa namamu? Orang yang memusuhi Nabi dan mau mencelakakan Nabi, Nabi bilang, aku dengan bahasa Arab bahwa dia tanah. Dan itu disangka nama oleh orang itu. Karena ada aja orang Arab itu namanya Abu Turab misalnya. Ya. Tapi tanah itu bisa aja jadi nama di Arab. Tapi ya maksudnya Nabi, ya kan Nabi memang dari tanah gitu. Semua manusia juga dari tanah. Bisa juga gitu ya. Kita mengecoh aja sebenarnya. Nah, balik lagi nih. Dalam konteks hubungan kita sama orang tua sekarang. Kita bohong karena tidak mau orang tua kita kepikiran. Lu pernah nggak? Pernah. Dan apakah ininya? Contohnya? Contoh dulu ya. Wi, gimana, aman nggak? Aman nggak? Oh, aman. Keuangan. Oh, keuangan. Dulu. Aman, Pak. Iya. Kepala muter kepala gue. Dan aman. itu belum tentu bohong kan? Standar amannya aja Iya, beda. karena gue bilang, aman, Pak. Makan di mana? Enak, Pak, tenang aja. Kalau gue, Vi, yang mungkin orang sering nggak nyadar kalau kebiasaan ini membuat kita berbohong tanpa sadar.
Sehat bro, sehat. Padahal lagi sakit. Karena itu udah kayak template aja. Gua tuh sering kalau lagi sakit, sehat bro. Lagi sakit nih bro. Terus dia nggak, hah? Sakit? Kayak aneh jawab sakit. Seharusnya lu jawab sehat gitu. Karena itu kayak template aja akhirnya. Benar. Padahal ya, enggak sakit kok. Iya. Sakit apa? Lu di rumah sakit lu disangka harus sakit yang Gimana gitu. gimana padahal ya demam, flu gitu. Lu pernah nggak bilang, bro punya duit nggak? Gua mau pinjem. Enggak. Pernah lah. Bohong tuh kan. Sebenarnya Beb, bener itu bohong, setuju. Tapi niat gue di situ adalah membuat dia, karena berulang kali. Kayak tadi template. Kalau gue nggak suka gitu. Gue tuh sering kali kalau ada orang mau pinjem duit dan menurut gue udah gak pantas, gue bilang, ya ada lah duit. Apalagi kalau dia, Beb ada duit gak dipakai nggak? Duit mana yang nggak dipakai? Mana ada? Nah itu, kalau gue nggak, gue ngomong apa adanya. Misalnya orang itu emang udah ngeselin, sering pinjem dan nggak bayar, gue bilang, yang kemarin aja belum. Atau gue bilang, gue ada tapi gue nggak pinjemin. Atau berapa? 500.000. Gue bilang, ini 50.000, nggak usah minjem, lo ambil aja. Nah ini harus gue pelajarin nih Beb. Gue tipikal orang yang takut gak enak ngomong nyakitin orang. Gue dulu gitu. Tapi teman-teman saya yang bikin saya seperti ini. Bagus. Boleh temennya kesini saya? Enggak, maksudnya ya keadaan sih. Gue belajar kepada keadaan. Maksudnya karena sekarang itu dunia kan terlampau terbuka. Sehingga menurut gue ya, susah lu gak jujur. Misalnya gue bilang, gue gak punya duit nih. Terus setelah itu gue posting lagi makan apa. Katanya gak punya duit, tapi itu postingannya begini. Entah disampaikan kepada kita ataupun tidak disampaikan, dipendem jadi enak sama kita. Mending kalau gue cerita aja. Ada bro, lagi nggak ada duit nih, kita harus ada makan enak. Endorse ya guys. Iya. Gitu. Ya kan biar orang tahu gitu. Iya. Endorse ya guys, apa dong gitu kan. Berarti punya duit dong. Kan endorse. Iya kan punya duit berarti. Kok punya duit? Ya dengan di endorse kan berarti dikasih duit. Kan endorse gak semuanya kita, kalau kita mau nolong orang, gitu. Oke. Kita mau nolong dia aja nih, gak usah berbayar deh. Gak apa, yang penting laku makanan dia. Oke, iya kan? Sih, iya. Banyak endorse. Nah itu kalau gue sih lebih ke, jadi gue cerita aja. Oh ngomong pahit-pahit ya? Ya sebenarnya pahit atau enggak itu kan tergantung orang yang nanggapin ya. Orang nanggapin dan cara lu menyampaikan atau perspektif lu. Menurut lu gitu pahit nggak sih? Menurut gue enggak sih, biasa aja. Karena gue tuh dan gue gak ngasih alasan loh. Nah ini Beb, ada duit? Ada. Minjem dong? Enggak. Kan iya. Itu yang jadi orang kan enggak, tapi apa ya alasan? Tapi itu bukan gua aslinya ya. Iya dong. Keadaan yang bikin gua akhirnya seperti itu. Lebih baik ngomong deh daripada terlalu belibet kemana-mana. Nah, itu yang harus gue pelajarin karena tipe kalau gue selalu kalau ngomong nih Beb, selalu memposisikan diri gue di mereka. Jadi gitu loh. Kalau misalnya antum bilang tadi kayak bilang, gue ada tapi nggak mau minjemin lu karena Pak Logi kemarin lu bayar, itu masih oke tuh Beb. Tapi gue tuh masih kepikiran. Gue kalau konteks kita memposisikan di posisi dia, gue justru keluar ucapan itu karena kita memposisikan di posisi dia. Kita tahu menyelamatkan dia berarti. Iya, menyelamatkan dia karena dia nih sebenarnya nggak butuh duit itu, cuman dipaksain. Tapi kalau dia emang butuh, biasanya ya gue kalau punya pasti gue bukan cuma kasih pinjem, bahkan ya udah bantu aja gitu. Kalau emang dia butuh gitu. Tapi kan rata-rata ini konteksnya kita ngadepin orang yang sebenarnya utang jadi habit. Orang habitnya naik sepeda, naik motor, ini ngutang. Itu utang habit. Ada orang kemarin bilang, pinjam duit dong. Berapa? Gocap. Butuh nih BU, main slot. Judi. Iya. Nah kalau gitu, boleh nggak nih? Boleh nggak? Kemarin ngobrol sama Habib Jindan. Nggak ada ceritanya orang kaya karena judi. Pasti dong. Dan nggak ada ceritanya orang miskin karena sedekah. Udah itu. Nah, selesai. Cuman permasalahannya keindahan sedekah dibutuhkan oleh setan di mata mereka, Bib. Ya menurut mereka indah adalah slot. Mereka lupa keindahan akan sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Mereka lupa itu, Bib. Nggak lupa sih sebenarnya. Tapi cuman emang karena dirinya udah dibutakan. Itu dia. Sehingga dan mungkin mereka tahu tuh, cuman ya nggak yakin aja akhirnya kan.
Dan Iya itu yang sih. disebut iman kan. Nggak ada imannya itu. Karena tahu, tapi nggak, masa Allah bakal mengasih 700 kali lipat seperti yang dijanjikan di Quran. Pas dia minjem gitu kali ya, langsung voice note. Man rabbuka Iya, gitu kali. iya. Iya. Man nabiyuka Iya. gitu ya. Oh. Iya. Enggak sih, belajar sekarang lebih ini. Lebih apa? Lebih enjoy untuk jujur ke orang lain. Iya, gitu belajar sedikit. Harus Kayak, tuh. apalagi kalau dulu kan kayaknya nggak ada hari kita nggak bohong ya. Apalagi di tengah keterbukaan komunikasi melalui handphone. Loh. Iya. Nah, kalau ke orang tua deh, tuh kayak yang ke orang tua. Kalau gue misalnya sehat, baik-baik aja kok, gue bilangnya begitu, walaupun gue sakit. Nah, Kan nggak bohong tuh. tuh. Tapi gue ngerasa baik-baik aja. Gue juga sering sehat, aman, kata aman. Aman. Man. Orang tua jawab 86. Yoi. Sehat wi, alhamdulillah aman. Siap. Ya. Yoi. Gue ngasih jawaban abu-abu kalau misalnya lagi sakit Iya, nih. iya. Terus kemudian kalau lagi di jalan nih, gue tanya nih sama bini gue, kamu di jalan belum? OTW. Padahal baru jalan menuju motor. Kan Iya, OTW, OTW, benar. OTW kan gue. Benar. Masalah dong. Mm-mm. Ya kan, gitu-gitu lah. Dan pelajarannya adalah tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna dan Even kebaikan pun tidak ada yang sempurna. Yes. Pasti ada dikit-dikit riak, sombongnya, riaknya, atau apanya. Dan kita belajar untuk tidak menganggap buruk kebaikan yang belum sempurna. betul. Dan kita belajar untuk iri kepada kebaikan orang lain, bukan malah ngejulitin kebaikan orang lain. Bahwa, kok masih posting? Ya, kita kan nggak tahu postingannya atas dasar Yes. sedekah agar orang lain ikut juga atau atas dasar sombong. Udah gak bantu, julid lagi. Renungilah, syukurilah mereka yang sedang melangkah. Renungilah diri kita yang gini-gini aja. Iya, gini-gini aja. Tapi merasa udah Paling apa? well. Iya kan. Dan Ya, dalam alhamdulillah. segala hal tuh dalam. Ya pokoknya jangan pernah, ya intinya jangan pernah bosan dalam berbuat baik meskipun orang beribu-ribu kali menyakitimu. Jangan pernah bosan berbuat baik meskipun banyak cacat dalam amal ibadahmu. Karena kita nggak tahu amal ibadah yang mana Allah terima. Dan sebaik-baiknya orang adalah seorang yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan OTW melakukan kebaikan. Iya kan? OTW dalam mencari kebenaran. Pokoknya OTW aja itu udah oke bagi Allah. Yoi. Sampai nggak sampai urusan Ntar. lain tuh. Dan Allah nggak menghitung dari sampai tidak sampainya sesuatu itu.